Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV. Oke guys, dalam video kali ini waktunya konten tutorial mengemudi lagi ya. Jadi di video kali ini saya mau membuat konten tentang cara melatih feeling ketika membawa mobil ya. Jadi feeling bodi kanan kiri ini seperti apa. Banyak diantara para komentator yang komentar di video saya sebelumnya, melatih feelingnya masih belum bisa bang, masih belum lancar. Nah ini sebenarnya ada teorinya ya. Teorinya yang biasa dipakai oleh tutor-tutor itu adalah pakai pulpen seperti ini ya. Nah ini pulpen ini diibaratkan sebagai bodi kiri, nanti batas bodi kirinya atau ban kiri. Jadi ditaruh di tengah ini ya, pas kisi AC ini, lampu hazard atau kisi AC ini taruh di sini. Nah taruh di sini ya. Nah biasanya kan pakai pulpen seperti ini ya. Pulpen seperti ini seolah-olah adalah bodi mobil kita yang sebelah kiri. Jadi ngepaskannya pakai pulpen. Nah contohnya seperti ini, kita mepet trotoar. Kita coba pepetkan ke trotoar ya. Kita pepetkan ke trotoar seperti ini. Nah itu kan pulpennya sudah seolah-olah sampai ke trotoar ya, seolah-olah sampai sudah mepet trotoar. Artinya apa? Artinya ban kita sudah mepet ke trotoar juga. Sekarang kita cek. Ya lumayan lah, lumayan mepet. Jadi banyak yang pakai teori seperti ini, pulpen, teori pulpen. Sekarang kita coba tes teori ini di jalan raya ya. Sekarang kita tes teorinya. Kita tes yang ada markanya. Sekarang kita coba teorinya ini. Sejujurnya ya, saya belajar mobil nggak pernah pakai teori. Sejujurnya pakai melatih feeling ya. Jadi hukum kira-kira, terus melatih feeling body. Saya bawa R3, bawa Avanza, bawa Datsun, sama ini bawa Atos. Semuanya hanya pakai feeling, nggak pakai teori pulpen seperti ini. Tapi kebanyakan lebih suka pakai teori pulpen ya, para netizen, para yang masih belajar pemula. Oke, ini saya buatkan juga itu juga belajar. Saya buatkan tutorialnya ya. Kalau kita pakai pulpen otomatis kan kita jadi ketergantungan memang. Jadi harus bawa pulpen terus. Takutnya kalau pulpennya lupa, ya harus bawa itu sih. Pakai tisu juga nggak apa-apa, gombal tisu diwel-wel juga bisa. Nah, seperti ini ya. Seperti ini bisa kita lihat. Pulpen ini seolah-olah pas dengan marka. Seperti ini ya. Kita tengok spion, sebenarnya juga pas ya. Nah kan pas ya. Jadi batas kirinya pakai acuan pulpen ini. Pulpennya seolah-olah pas dengan marka. Ban kiri kita juga pas. Kalau kita agak goyang ke kanan seperti ini, nah pulpennya kan masuk di dalam marka. Otomatis ban kita juga masuk di dalam marka. Coba kita tengok. Ya betul kan, masuk di dalam marka. Seperti itu guys. Ini teori pulpen, cara melatih feeling. Sekarang kita coba masuk ke kampung ya, masuk ke perkampungan. Apakah teori pulpen ini lebih akurat, lebih enak? Sejujurnya enak ya. Tapi dalam prakteknya kita itu nggak bisa harus mengandalkan teori. Kita harus mengembangkan ilmu feeling kita. Ilmu feeling itu saya rasa lebih mujarab, karena kalau sudah pro itu nggak perlu teori pulpen ini. Saya aja belajar mobil nggak pakai teori, serius, nggak pakai teori pulpen seperti ini. Semua pakai feeling, jadi saya langsung merasakan feelingnya. Nah, kita coba acuannya ini, mobil depan itu ya. Kita anggaplah di sini, Nah, pulpennya kita kira-kira pas dengan mobil depan. Beban ini kan pas dengan bodi mobil ya, berarti ban kita akan nabrak bodi mobil. Sekarang kita goyang ke kanan, pulpennya kan jauh dari mobil.
Artinya apa? Ban kita juga sudah jauh dari mobil. Teorinya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Bullpennya kan mepet ke sebelah kiri ya, dari pandangan kita. Nah, seolah-olah dia mepet, paling mepet aspal. Itu menandakan bahwa ban sebelah kiri kita juga mepet aspal. Nah, seperti ini. Nah, ini bannya jauh. Tapi guys, teori kenapa saya nggak pakai teori ini? Karena dalam perjalanan seperti ini ya, kita itu tegang, banyak mobil lewat, banyak motor nyelonong. Akhirnya kita nggak perhatian dengan ini. Kita pakai feeling, akhirnya hukum feeling, hukum kira-kira. Contohnya saya tuh belajar mobil nggak pernah pakai teori seperti ini. Saya semuanya pakai feeling. Seperti ini. Nah, ini kan bullpennya mepet sebelah kiri ya. Artinya ban kita juga mepet sebelah kiri. Nggak tahu di spion itu kelihatan kan mepet sebelah kiri ya. Sekarang kita goyang agak ke kanan. Ban bullpen kan jauh ya dari aspalnya. Artinya ban kita juga jauh dari aspal. Tengok aja spionnya. Nah, seperti itu. Itu teorinya memang seperti itu. Ini bullpennya mepet dengan aspal. Nah, seperti ini ya. Kita mau ke kanan nih. Nyalakan lampu sen. Sebenarnya juga enak, sangat membantu ya ini teori bullpen ini ya. Tetapi ada tapinya. Nanti aja tapinya saya jelaskan nanti. Oke. Ini. Nah, ini kan bullpennya jauh dari aspal pojok. Artinya bodi kita juga jauh. Kalau mau itu nanti ada halangan di depan mobil itu ya, kita patokan sama bullpen ini. Nah, kalau bullpennya sudah jauh seperti ini, berarti bodi kiri lolos. Jadi kita tinggal perhatikan si bullpen aja. Nah, ini ada mobil, perhatikan aja bullpen. Bullpennya lolos, kita juga lolos. Itu secara teori. Bullpennya ini ya, bullpennya agak mepet ke kiri seperti ini. Ada persimpangan mobil ya. Bullpennya kan seolah-olah mepet ke aspalnya. Jadi bodi mobil kita juga mepet ke aspal. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini ya bisa dilihat bullpennya. Tapi sejujurnya ini saya beritahu tapinya. Dalam prakteknya ketika di lapangan kalian itu nggak perhatian sama bullpen ini. Kalian perhatian sama jalannya. Itu real. Faktanya seperti itu. Meskipun kalian pakai teori seperti ini, tapi dalam prakteknya kalian nggak akan lihat bullpen itu terus menerus. Kalau persimpangan tadi lihatnya adalah bodi mobilnya, bodi sebelah kanan mobil musuh. Kalian nggak perhatian sebelah kiri ini. Nah, itulah mengapa saya nggak pernah pakai teori ini. Saya selalu memakai feeling. Nah, bisa dilihat ini bullpennya agak digoyang ke kanan, lolos. Nah, saya pribadi nggak pakai teori ini dalam belajar ya. Saya murni pakai melatih feeling mobil ya. Nah, dikira-kira aja segini. Kita coba ke kiri ya. Saya coba ke kiri. Oh, jangan guys, lurus saya. Kita masuk perkampungan. Biar sempit, kalau kiri tuh jalannya terlalu lebar ya. Jadi lihat bullpennya mepet ke aspal, jadi bodi kiri kita mepet ke aspal. Tapi kita nggak akan perhatian ke bullpen terus, karena dalam prakteknya kita lebih sering perhatian sama mobil di depan ini loh. Nah, kita lebih sering mengukur mobil yang di depan daripada melihat bullpen. Itu serius. Makanya saya nggak pernah pakai teori ini, saya selalu pakai feeling, melatih feeling. Nah, seperti ini saya nggak lihat bullpen, saya lihat bodinya aja. Kalau saya itu perhatiannya sama bodi kanan, justru pada bodi kanan. Bodi kiri nggak terlalu perhatian saya. Selama kita mepetkan ke marka ini, kiri pasti aman. Kiri pasti aman. Karena ukuran jalan ini adalah dua mobil saling berhadapan, saling bersalipan. Contoh seperti ini Avanza, saya mepetkan aja ke bodi Avanza. Saya mepetkan bodi Avanza, kiri aman. Saya nggak lihat kiri ini. Saya mepetkan ke Livina, ke marka ini. Kiri pasti aman.
ada motor agak melangkah ke marka. Tapi ini kalau ada markanya. Kalau nggak ada marka ya pakai feeling lagi, pakai kira-kira. Tapi itu preferensi sebenarnya, itu preferensi serius. Karena saya mau masuk ke gang ya, ini mau masuk ke gang sini. Iya, tukaran ini. Nah ini ya, mau masuk ke gang seperti ini. Itu bodi kita bullpen, jangan lupa. Kalau sebelah sini bodinya kan mau nabrak tiang, geser dikit. Nah ini pakai hukum bullpen, pakai teori bullpen. Tapi kalau saya nggak pakai teori ini, saya benar-benar murni pakai feeling. Cara melatih feeling gimana? Latihan, terus latihan. Pakai bullpen boleh, cuman ini hanya untuk tahap awal, benar-benar tahap awal. Kalau sudah dilatih profesional, sudah di jalan, bullpennya dicabut aja, karena justru bikin bingung. Nah seperti ini ya cara memepetkan bullpennya. Kita patokan ke bullpen sebetulnya. Ini sudah mepet karena bullpennya sudah mepet ke jalan sana. Bisa dipakai, bisa membantu. Cuman kalau di jalan raya itu bagi saya lebih enak nggak pakai bullpen, lebih enak pakai feeling. Contohnya seperti ini, kita mau mepetkan ke pot ya. Kalau pakai teori bullpen tinggal lihat bullpennya. Kalau pakai feeling ya kita kira-kira. Kita kan bodinya seperti itu, ada di sana. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sama pantau spion. Nah ini masih kurang mepet, tapi untuk feeling pemula oke. Tapi kalau pakai teori bullpen ya bagus juga. Pokoknya bullpennya seolah-olah mepet ke trotoar seperti ini. Udah mepet. Sip, mepet ini. Nah, untuk teori memepetkan oke. Tapi untuk dipakai ke jalan raya saya rasa lebih enak pakai feeling daripada teori bullpen. Tapi terserah, itu sebagai preferensi ya. Teori bullpen itu bagus untuk yang benar-benar pemula sekali. Tapi kalau yang sudah sedikit, jam terbangnya sudah agak banyak, sudah sedikit mahir ya lebih enak pakai feeling seperti ini. Oke. Nah seperti ini ya. Nah ini dari bullpen. Nah bullpen kita kan seolah-olah mepet ke jalur paling kiri ya, itu aspal. Nah ini bullpennya ada di tengah, berarti bodi kita yang kiri juga masuk ke dalam. Karena bullpennya ada di pinggir, berarti bodi kita juga ke pinggir. Nah, itu kalau pakai teori bullpen. Kalau pakai feeling ya ini apa namanya, sering-sering latihan seperti ini. Kayak digoyang sedikit. Oke, perhatikan dulu kosong, lagi kosong, kita masuk. Oke, sekarang teori bullpen coba dipakai ke jalan raya seperti ini. Nah, bullpennya agak masuk ke dalam, jadi ban kiri kita agak masuk ke dalam. Tapi dalam prakteknya saya nggak pernah perhatian sama bullpen. Saya lebih suka memperhatikan musuhnya ya, musuh di depan sana. Nah, kalau musuhnya sudah mepet seperti ini, kiri pasti aman. Kalau saya seperti itu. Nah, saya pepetkan ke Ayla.
Baila masuk, kiri pasti masuk. Nah ini kan nggak ada marka ya, markanya agak gila-gila gimana. Saya ambil agak tengah. Kalau papasan sama Avanza boleh pakai acuan ini bullpen. Nah, tapi malah bingung kalau saya pakai acuan bullpen. Saya lebih suka pakai acuan ini. Saya pepetkan ke penter nih. Nah, kalau sudah paling mepet ke penter, kiri pasti aman, pasti. Itu cara melatih feeling sih. Tapi preferensi ya. Ada yang suka pakai bullpen ya, monggo silakan. Ada yang suka pakai feeling, ya itu malah lebih enak. Seperti ini. Nah, saya lebih suka memperhatikan yang depan. Mata saya ke depan terus nih, ya, ke call ini ya. Nah, jadi lebih gampang. Ya. Teori bullpen ini, kalau menurut saya lebih cocok untuk ke kampung, daerah-daerah sempit. Nah, itu lebih cocok untuk pembatas ya, agar tahu pembatas. Saya rasa itu lebih cocok. Sekarang saya coba masuk ke kampung. Kalau ini kan masih jalan raya ya. Kalau jalan raya saya lebih pakai feeling enak. Sekarang saya mau masuk ke kampung, ini saya rating ke kanan. Rem, kasih kode. Ini yang agak sempit ya. Teori bullpen berlaku kalau kalian mau belajar. Takut nih kita sudah pojok atau belum. Nah, pakai teori bullpen, bullpennya seolah-olah kan sudah paling pojok nih, sudah mepet ke trotoar. Nanti ban kiri kita juga sudah mepet. Itu teorinya. Kita mau ke kanan ini, masuk ke kanan. Wow, seru ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita perhatikan dulu. Dari bukannya nggak ngeri. Nah, ini gimana ini? Kalau seperti teori bullpen apakah berlaku? Teori bullpen, nah ini ya bullpennya seolah-olah kan mepet sama ban, mepet sama ban. Ngopresnya. Kalau di sini saya nggak pakai teori bullpen, saya pakai feeling ya. Saya nggak lihat bullpennya sih sebenarnya. Tapi balen ini kok sungkan, kok riwariwi ganggu wong belanja. Jadi kalau saya itu lebih suka pakai feeling, ya. Cara pakai feeling gimana? Nggak ada teorinya, hanya bener-bener pakai perasaan. Ini ya, saya coba masuk ke kiri. Ini lebih sempit lagi. Ini kampung saya dulu sebelum pindah, makanya saya hafal. Nah ini, oh. Sing salah sing di. Nah, mundur loh. Aku tak bagus. Nah, seperti ini ya. Saya pakai kiri, saya pepetkan paling kanan mesti. Saya mepet paling kanan, lebih aman, lebih safety. Sekarang saya mau ke kanan. Tahan dulu. Baru masuk. Oke. Ya. Oke. Oh, bukannya oblak. Nah, bukannya oblak kan piye, guys? Lah, patokannya oblak juga. Jadi kalau melatih feeling ya, pertama itu menurut saya yang paling tepat, paling enak, kita tahu mobil yang kita bawa. Contohnya Atos ini ya,
atas ini kan dimensinya kecil, jadi kita tahu seperti ini ya. Saya nggak pakai teori pulpen, saya pakai feeling aja. Nah ini sudah mepet sekali, dia dicek spion loh, mepet kan, mepet. Saya pepetkan ini ya, saya nggak pakai teori pulpen, saya pepetkan ini apa namanya, tanduran ini ya, trotoar. Seret. Oke. Nah ini sudah mepet, bisa dilihat itu spionnya sudah mepet, jadi nggak pakai teori pulpen. Contohnya depan ini ya, ada apa namanya, pasir-pasir, tumpukan pasir. Bagaimana kita melewatinya? Kita tahu bagaimana bodi kiri aman. Kembali lagi, feeling dimainkan di sini. Teorinya kalau seperti ini, halangan seperti ini ya, selama bodi pasir itu kelihatan, kita masih bisa lewat. Kita masih bisa lewat. Seperti ini kan kelihatan ya bodi pasir. Tapi kalau bodi pasirnya itu terlalu dekat sampai menghilang seperti ini, nah ini kayak kelihatan, ini nggak aman. Ini nggak aman, jaraknya sekitar hanya 1 meter. Kalau kita putar paksa nggak aman. Jadi kita harus lihat dulu bodi pasirnya ini seperti ini ya. Kita biarkan Livinanya lewat dulu. Bodi pasir kan kelihatan ya, sampai kelihatan seperti ini. Nah, hampir hilang, baru kita putar setir. Ini masih aman, lolos. Begitu juga dengan motor ya. Motor kalau diparkir sampai batasnya jok, sampai joknya kelihatan, selama joknya kelihatan itu masih aman. Tapi kalau joknya sudah menghilang, itu sudah nggak aman. Begitu caranya guys. Kalau pakai teori pulpen ya monggo, nggak apa-apa. Seperti ini, taruh di tengah-tengah. Ini kan seolah-olah kita sudah paling minggir ya, pulpennya sudah mentok di kiri, sudah pas kan lurus pulpennya, nanti kita sudah paling minggir seperti ini. Nah, tapi kalau saya lebih suka pakai feeling, dikira-kira aja. Memang awalnya sulit, tapi lama-lama enak. Kalau pakai pulpen pusing kalau saya. Ini kita coba ke kanan. Gitu. Teori pulpen kalau melewati ini, nah ini kan mepet ya, digoyang sedikit, pulpennya ke tengah. Contohnya Avanza depan, nah, ini kan mepet, pulpen sama Avanza kan sama, artinya ban kiri kita juga akan nabrak. Kalau kita geser sedikit, nah, pulpennya kan lewat. Nah, artinya ban kiri kita juga lewat. Seperti itu sih kalau pakai teori pulpen ya. Tapi kalau pakai feeling dikira-kira aja cukup kalau saya. Jadi bisa pakai teori, bisa tanpa teori kalau belajar itu. Tanpa teori adalah pakai feeling berarti. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk teori pulpen ini ya. Jadi buat kalian yang ingin belajar pakai teori pulpen untuk melatih feeling, bisa, boleh, dan itu juga sangat membantu. Tapi perlu diketahui kalau di jalanan ramai itu justru malah membingungkan. Nah ini catatan aja ya, bukan saya mendeskripsikan teori pulpen nggak bagus, bukan, bagus dia. Tapi kalau di jalan ramai, di jalan yang padat, kayak di kampung-kampung, itu justru membingungkan menurut saya. Jadi lebih enak pakai feeling, hukum kira-kira. Cara melatih feeling gimana? Ya kita harus
tahu mobilnya di bawah. Atas ini kan bodinya kecil, jadi ya kecil aja untuk haluannya. Bahwa Innova bodinya bongsor, besar dan panjang, otomatis haluannya juga panjang. Jadi pakai hukum feeling. Cara melatih feeling sebenarnya satu, terus latih jam terbang, sering-sering keluar. Nah, itu lebih enak. Nanti cara melatih feelingnya lebih dapat. Seperti itu guys. Oke, sekian ya. Semoga video ini bermanfaat. Masih banyak kurangnya, saya mohon maaf apabila penuturannya kurang berkenan ya, kurang enak. Tapi paling enggak kalian sudah tahu sedikit lah tentang teori dari melatih feeling. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye. Contoh seperti ini ada motor. Nah, goyang ke kanan dikit. Kalau saya pakai feeling aja, lebih enak. Memang kalau pakai feeling nggak presisi, tapi itu lebih safety menurut saya. Depan ini ada apa namanya, bentor, geser ke kanan dikit aja, hukum kira-kira. Tapi kalau pakai teori ya bisa.